Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Firman-Mu mengajar kami bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dari hati-Mu yang paling dalam, yang memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Khususnya dalam suasana Advent menuju Natal ini kami diingatkan Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai pemberian yang terbaik. Tuhan, biarlah kami boleh selalu percaya dan mengamini akan kebaikan-Mu, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu, menerima pengajaran-Mu dan koreksi dari-Mu, kami pun boleh melihat di balik semua itu adalah kebaikan hati Tuhan untuk mengasihi kami. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, buka hati pikiran kami, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, supaya kami pun boleh melihat rencana-Mu yang agung dalam hidup kami dan taat mengikuti-Mu. Dengarlah doa kami dan urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang kita akan baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Di dalam Advent yang keempat ini ya, yang terakhir sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Minggu depan kita akan merenungkan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian, ada pada masa pandemi setahun yang lalu, saudara sekalian, ada sebuah peristiwa, ada sebuah pesawat yang mau terbang dari Amerika ya ke Pulau Bahamas, ya dekat Amerika juga ya. Namun pesawat itu tidak bisa berangkat. Kenapa saudara sekalian? Karena ada 30 siswa high school SMA yang tidak mau pakai masker. Memang pada waktu itu untuk naik pesawat harus mengenakan masker. 30 siswa ini tidak mau. Mereka marah-marah, mereka melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Dan karena mereka tidak mau taat kepada protokol kesehatan, maka pilot tidak bisa menerbangkan pesawat sesuai protokol, saudara sekalian. Sehingga penerbangan itu akhirnya di-cancel. Di-cancel, saudara sekalian ya. Penumpang yang lain marah besar. Ada seorang suster yang mengatakan, "Saya capek-capek ambil cuti ya, tunggu bisa libur 2 hari. Sekarang 1 hari habis, hanya di cancel flightnya. Tidak bisa terbang, itu memotong liburan saya 1 hari." Saudara sekalian, pihak airline menyadari bahwa ini kesalahan 30 siswa. Maka mereka mengatakan semua penumpang diberikan hotel dan makan gratis. Bagaimana dengan 30 siswa ini? 30 siswa ini adalah berusia di bawah 18 tahun. Minor berarti ya, anak di bawah umur. Tidak boleh check in ke hotel tanpa orang tua. Jadi mereka tidur 1 malam di airport, saudara sekalian.
Nah, di situ penumpang yang lain merasa, oke lah ya, mereka tidur di airport ya, biar mereka merasakan apa jadinya kalau tidak taat ya kepada protokol kesehatan. Tapi satu hal yang kita pelajari saudara sekalian, ada seorang penumpang berkata begini, sebenarnya kan sangat simpel. Kalau mereka taat, ikuti aturan dan tidak usah banyak berkomentar dan protes. Tapi itu saja mereka sulit, katanya. Saudara sekalian, satu hal yang kita belajar dari peristiwa yang menyedihkan ini ya, adalah ketaatan membuat segala sesuatu lebih simpel. Ketidaktaatan membuat hal yang simpel jadi kompleks dan sulit. Di dalam kehidupan kita, kesulitan itu banyak disebabkan bukan karena Tuhan izinkan situasinya, tapi karena kita pilih tidak taat. Banyak orang berkata, kenapa Tuhan izinkan kesulitan ini? Mari kita jujur. Kesulitan ini betul-betul objektif dikirim dan diizinkan oleh Tuhan, atau ada faktor ketidaktaatan kita. Jelas hidup ini memang kompleks. Situasi hidup kita bisa kompleks. Tapi sekali lagi, semua itu bisa dibikin tidak terlalu kompleks dengan ketaatan. Dan ini yang kita pelajari dari Maria, saudara sekalian. Ketaatan. Seorang tokoh yang kita sering dengar ya, Maria ini khususnya dalam masa-masa Advent menuju Natal ini, bahkan pada hari Natal. Maria menghadapi situasi yang sulit. Ini gadis remaja kira-kira usia 14 sampai 18 tahun, saudara sekalian, kisarannya ya. Dia mempunyai rencana menikah dengan tunangannya, yaitu Yusuf. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya, dan mengatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan kamu akan melahirkan seorang anak Allah. Namai dia Yesus. Saudara, ini kan situasi yang sulit ya, it's too much. Ya, it's too much untuk seorang remaja kan. Seorang gadis remaja tiba-tiba mengandung dengan kuasa Tuhan. Kenapa ini sulit, saudara sekalian? Yang pertama karena ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Nggak pernah terjadi dalam sejarah, saudara sekalian. Ada beberapa cara Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Cara pertama, dari tulang rusuk pria menciptakan wanita. Dari pria wanita menciptakan manusia. Dari pria wanita dan khususnya wanita seperti Elizabeth yang sudah lewat usia reproduktifnya menciptakan manusia, Yohanes Pembaptis. Yang ini kan belum ada dari seorang perawan. Jelas Maria merasa ini sangat kompleks. Saya anak muda, ini gak pernah ada dalam sejarah. Apalagi peristiwa ini akan mengubah sejarah. It's too much kan, saudara sekalian kan? Kompleks kan? Tapi bagaimana Maria meresponinya? Kita baca tadi semua dengan satu hal yang sangat simpel. Taat. Saudara, orang taat itu bukan berarti situasi mendadak jadi simpel. Ya, tiba-tiba pertanyaan terjawab semua, misteri terbongkar semua, tidak. Tetapi benang itu tidak lebih kusut ketika kita taat. Ya, saya mengakui hidup ini kompleks. Keputusan yang dibuat orang lain bisa berdampak kepada kita. 30 siswa tidak mau pakai masker, kalau kita di pesawat itu, kita pun kena delay 1 hari. Tapi belajarlah taat. Karena tidak taat akan bikin benang lebih kusut lagi. Saudara, secara emosional kita juga bisa melihat bagaimana keadaan Maria ketika mendengar salam yang aneh ini, saudara sekalian, buat dia ya. Di dalam ayat 29 kita membaca, lalu Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Semestinya orang dikasih salam senang dong ya. Apalagi memberi salam malaikat. Tapi Maria ini seperti bingung dan syok. Kenapa? Karena umumnya di dalam sejarah, saudara nggak pernah membaca atau jarang sekali membaca malaikat menyapa perempuan. Ingat, malaikat datang dalam bentuk laki-laki, Gabriel namanya. Malaikat itu datang dalam bentuk bergender, laki-laki. Gabriel, Mikael, dan sebagainya. Dalam hal ini Gabriel menyapa Maria di dalam ruang private-nya. Seorang malaikat. Saudara, Maria syok. Beritanya nggak pernah ada dalam sejarah seorang perawan mengandung. Beritanya, peristiwanya akan mengubah sejarah. Dan cara komunikasinya pun hampir nggak pernah kedengaran sebelumnya. Malaikat berupa laki-laki menyapa perempuan. Kalau orang kena kejutan 3 kali bisa syok loh, saudara sekalian.
Tapi apa respon Maria di tengah kebingungan dan syoknya itu? Orang kalau syok terus ya bisa lumpuh, betul saudara sekalian, nggak bisa apa-apa, kan terkejut soalnya kan. Berita ini datang, syok dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Maria meresponinya dengan taat. Saudara, hidup itu rahasianya apa sih? Nggak ada rahasia. Obedience, ketaatan itu bukan rahasia. Itu hal yang memang orang Kristen mesti lakukan. Ketaatan itu menggerakkan kita untuk maju, bahkan di tengah berita-berita yang bikin kita lumpuh. Orang kalau syok kan lumpuh. Gak bisa ngapa-ngapain, kaget. Ngomong gak bisa, ngambil keputusan gak bisa, tidur gak bisa. Tapi ketaatan memampukan kita take that one step. Ya, saya ikut. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari ya dari ketaatan Maria yang luar biasa ini? Di tengah satu pengumuman berita, Annunciation ya, dia akan menjadi ibu juru selamat. Saudara, yang pertama kita belajar dari Maria adalah berusaha mengutamakan rencana Tuhan. Seorang Kristen yang baik pasti punya rencana. Kalau dia orang tua, dia punya rencana. Sekolahkan anak di mana, biaya berapa, sampai kapan selesai, dia siapkan. Dia cari caranya. Suami istri yang baik pasti berencana. Nanti anak sudah besar berdikari, kita bagaimana hidup berdua. Ya kan? Suami yang baik pasti berpikir, kalau saya dipanggil Tuhan, istri bagaimana hidupnya. Semua orang yang baik pasti punya rencana. Orang mau pelayanan, persiapan. Rencana, kapan kita latihan. Kalau sampai nanti listrik mati bagaimana? Semua kan ada bikin rencana. Saudara sekalian, orang yang baik pasti punya rencana. Siswa yang baik pasti berencana. Ujian tanggal berapa? Tanggal berapa saya mulai mencicil belajar. Paper itu kapan masuknya? Kapan saya mesti mulai? Itu orang baik pasti punya rencana. Tidak punya rencana sama dengan tidak baik. Ada orang berkata dalam dunia manajemen, bad planning is better than no planning. Kenapa? Rencana yang buruk lebih baik daripada tidak punya rencana. Rencana buruk masih bisa diperbaiki. Kalau tidak ada rencana, apanya mau diperbaiki, saudara sekalian? Maka itu tidak mungkin seorang pegawai masuk ke dalam rapat tidak bawa bahan apa-apa. Mau ngomongin apa ya? Nggak tahu. Saya nggak mikir apa-apa. Saudara, itu sangat tidak baik. You have to have a plan. Orang baik bikin rencana. Dari keluarga, pekerjaan, sampai pelayanan dia. Tetapi saudara sekalian, seorang Kristen yang baik waktu bikin rencana bukan seperti lingkaran tertutup, semuanya maunya dia. Selalu ada celah terbuka untuk Tuhan campur tangan mengubah rencana itu supaya sesuai dengan rencana Tuhan. Yusuf, Maria punya rencana dan mereka orang baik-baik. Seorang pria kalau berpacaran dengan seorang wanita tidak ada rencana menikah, that's not good. Kapan menikahnya hanya Tuhan yang tahu katanya. Wah, saudara sekalian, not good. Yusuf, Maria bertunangan di dalam tahap yang sudah sangat legal ya. 1 tahun paling lama harus masuk hidup bersama sebagai suami istri. Semua ada rencana. Firman Tuhan mengatakan Yusuf seorang yang baik dan benar. Orang harus punya rencana. Tetapi dia punya rencana, selalu ada opening. Ketika Tuhan campur tangan, Tuhan berkata, Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus dan melahirkan seorang anak, Yesus, anak Allah. Saudara, dia terbuka. Dia mengutamakan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan ini terus menerus ya saudara sekalian ya, di luar dugaan Maria, begitu kan. Mereka sebagai suami istri kan sudah berencana kalau menikah tinggalnya di Bethlehem ya, kotanya Yusuf, atau tinggalnya di Yerusalem. Mempelai wanita kan ikut mempelai pria, betul ya. Maria orang Nazaret, ya pasti pindah dong sudah menikah ke Bethlehem atau ke Yerusalem. Nggak mungkin pria ikut wanita kan. Tapi Tuhan bercampur tangan, Yesus disebut orang Nazaret. Mereka harus pindah ke Mesir. Dan ini kan gak semua tidak ada dalam daftar rencana mereka. Tetapi mereka taat. Maria taat.
artinya mengutamakan rencana Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak mendadak. Tuhan tidak mendadak. Saudara sekalian, kita perlu membuat rencana karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berencana. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan, direncanakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita percaya Allah berdaulat, gak ada yang mendadak, gak ada yang kebetulan dalam hidup orang Kristen. Maka kalau hidup jangan mendadak apa-apa, semua direncanakan seperti Tuhan. Tapi ingat, rencana Tuhanlah yang jadi. Dan Maria tahu, di dalam kesederhanaannya, keterbatasannya, dia tahu gak ada yang mendadak. Memang ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudara sekalian ya, dari kekekalan. Dia menurut, dia taat. Itu artinya taat, mengutamakan rencana Tuhan. Tuhan sudah siapkan pelayanan untuk kita. Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik untuk kita. Hidup kita ini adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi sebenarnya orang Kristen gak boleh ada konsep begini. Saya ngapain ya sekarang ya, nganggur-nganggur aja. Gak ada nganggur, saudara sekalian. Orang Kristen sudah dipersiapkan pekerjaan baik dari kekekalan. Tugas kita adalah menemukan dan mentaati rencana Tuhan. Dan kita harus percaya Tuhan punya rencana. Dia bukan Allah yang mendadak, ya. Dia bukan Allah yang gak ada persiapan. Dia Allah yang sudah mempersiapkan, merencanakan everything dari kekekalan. Dan itu berarti kita siap mengubah dan merevisi rencana kita. Punyailah rencana meskipun bad, biar Tuhan campur tangan ubah itu jadi good, sesuai rencana Tuhan. Saudara, ada seorang wanita di Jepang bernama Miyako. Ya, dia menjadi orang Kristen hasil pelayanan misionari dari Amerika. Ini tahun 30-an di Jepang. Dia dididik, bukan hanya dia diperkenalkan dengan Kristus, tapi dia dididik menjadi guru musik ya. Ternyata dia bertalenta sekali. Saudara, satu hari Miyako datang kepada misionaris. Ibu misionaris ini dengan wajah yang sedih. Misionaris ini bertanya, kenapa Miyako? Saya menerima surat dari desa, orang tua saya kirim surat, saya harus kembali ke desa. Untuk apa? Menikah dengan pria yang sudah dijodohkan kepada saya ketika usia 10 tahun. Aduh. Saudara, misionaris ini juga orang Amerika mengatakan gak bisa ini. Ini melanggar kebebasan dan hak orang. Menikah gak boleh dipaksa. Tapi kan tradisi sangat kuat di Jepang pada waktu itu ya. Saudara, meskipun misionaris ini gak setuju, Miyako merasa sebagai orang Kristen yang baik, dia harus menghormati orang tuanya. Pria ini yang sudah dijodohkan, saudara sekalian, itu pria desa, tidak sekolah, tidak bisa bahasa Inggris, dan bukan orang Kristen. Miyako, orang Kristen, wanita kota, sudah dididik bisa bahasa Inggris, ya, dan sekolah, bisa musik, begitu kan? Jadi dia pindah, saudara sekalian, dia kok merasa semua rencana dia mau mengejar karir musik itu sepertinya gagal. Dia pulang ke desa. Saudara, misionaris ini sedih ya, tapi dia tetap melayani. Satu hari dia terima undangan nikah. Aduh, dia bilang. Akhirnya jadi juga menikah dengan pria yang sangat-sangat tidak cocok dengan dia. Secara kriteria nggak cocok. Misionaris ini datang dengan hati yang berat. Dia tidak bisa tahan melihat wajah Miyako. Pasti dalam pernikahan itu sedih sekali. Ini bukan pria impiannya. Dan ini bukan impian dia. Bukan rencana dia mau menikah dengan orang yang sudah dijodohkan dari usia 10 tahun. Di luar dugaan dia, Miyako pada hari pernikahannya tersenyum, ya, berseri-seri, bersuka cita wajahnya, saudara sekalian. Nah, dia heran. Maka setelah selesai acara pernikahan, setelah kemudian mereka bersalaman, dia bertanya, Miyako, kok kamu bahagia sekali, ada apa? Saya aja sedih loh waktu datang ke sini, mendengar cerita kamu dipaksa menikah. Ternyata ada berapa hal yang terjadi, saudara sekalian. Antara berita itu, dia pulang ke desa dengan hari pernikahan. Ketika Miyako pulang ke desa, lalu bertemu dengan pria ini, saudara, pria ini langsung berkata, dia tahu diri ya, Miyako, saya tahu kamu tidak mau menikah dengan saya. Saya tahu. Kamu lebih suka di kota mengejar karir musik. Tapi saya mau. Kamu ajarkan semua yang kamu sudah belajar supaya saya bisa ikutin kamu. Maka Miyako mengajarkan dia membaca. Miyako mengajar dia bahasa Inggris. Dan Miyako, kalau musik gak bisa diajarin, itu talenta saudara sekalian. Miyako mengajarkan dia Alkitab. Akhirnya
suaminya mau dibaptis. Calon suaminya waktu itu ya. Sehingga ketika menikah tuh sudah Kristen. Dan yang luar biasa Miyako mengatakan apa? Suami saya tahu saya sedih. Calon suami saya tahu saya sedih waktu pindah ke desa. Gak ada lagi organ, gak ada kesempatan main musik. Maka dia tabung uang. Sehingga hari pernikahan hadiah yang dia berikan untuk saya adalah sebuah organ. Organ itu adalah organ pertama di desa itu. Dan setelah menikah Miyako itu mengajarkan anak-anak desa main organ, saudara sekalian. Tahun 30-an di desa di Jepang. Dan tidak lama setelah itu Tuhan memanggil mereka membuka gereja pertama di desa itu. Itulah rencana Tuhan. Seorang seperti Miyako taat rencana Tuhan. Meskipun awalnya dia sedih. Kenapa rencana saya kejar karir musik tidak terjadi? Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia tidak mungkin membiarkan kita hidup dalam perspektif kita yang sempit hanya untuk ngejar karir. Dia bawa kita kepada suatu rencana Tuhan yang begitu agung, yang jauh melampaui keinginan kita, tetapi menjadi tujuan hidup kita, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Karena ketaatan orang seperti Miyako ini, gereja Tuhan berdiri untuk pertama kalinya di sebuah desa yang terpencil di Jepang tahun 30-an. Sekarang kalau kita boleh tanya dan wawancara ya kepada Miyako, Miyako, kamu mendingan ngejar karir musik kamu apa seperti ini sekarang Tuhan pakai? Saudara sekalian, jawabannya jelas. Karir musik itu segini kecilnya. Rencana Tuhan termasuk talenta musik itu jauh lebih besar. Maka saudara sekalian, ketaatan itu artinya kita rela masuk dalam rencana Tuhan. Ketika kita buat rencana, jangan pernah bikin lingkaran tertutup. Buka atasnya dan berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan sempurnakan dan pimpin rencana ini sesuai dengan rencana. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Sehingga kalau dia lihat kita hidup dalam rencana kita yang terbatas dan keliru, dia akan koreksi. Supaya kita boleh hidup sesuai dengan rencananya. Dan kita berespon dengan ketaatan. Yang kedua saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari ketaatan Maria? Percaya firman Tuhan. Ayat 34-35 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, malaikat cerita panjang lebar. Keturunan Daud, takhta Daud selamanya. Malaikat cerita sejarah Alkitab sampai visi Tuhan yang itu. Maria tanya simpel, how do I know? Ya, Maria bilang bagus, rencana Tuhan bagus. Saya posisinya di mana? Nah, malaikat menjawab, oleh kuasa Roh Kudus kamu akan mengandung, meskipun kamu belum bersuami. Saudara, artinya apa? Kita belajar dari Maria, ketaatan itu berarti percaya firman Tuhan sekalipun belum mengerti 100%. Jawaban malaikat seperti ini adalah jawaban yang dalam. Karena kalau saudara analisa jawaban malaikat, saudara menemukan doktrin Roh Kudus. Roh Kudus pencipta, natur manusia Yesus. Di sini saudara membaca jawaban malaikat, menemukan doktrin Kristus. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Saudara, di dalam sejarah gereja itu baru resmi diformulasikan dengan jelas tahun 451 dalam konsili Kalsedon. Ini diberikan kepada gadis desa namanya Maria. Mana mungkin dia mengerti? Pemimpin gereja pun bertempur dalam merumuskan dua doktrin Kristus tahun 451 baru terbentuk rumusan itu. Seorang gadis desa bernama Maria, mana mungkin dia mengerti? Tapi toh dia percaya. Inilah taat. Saudara, betapa indahnya kalau kita bisa mengerti yang kita percaya. Tetapi kalau sampai kita belum mengerti, bukan alasan tidak taat. Ada orang berkata, tunggu saya ngerti dulu dong, baru saya mau jalankan. Saya tidak mau jalankan yang saya tidak ngerti. Keliru. Abraham dipanggil Tuhan, dia keluar. Itu teladan iman kita. Apakah dia mengerti? Apa Tuhan kasih tahu tanahnya mana? Tidak. Dia keluar. Dia percaya, dia taat. Maria bertanya, diberikan jawaban. Tapi jawabannya pun sulit sebetulnya kan. Artinya bagaimana ya Roh Kudus menciptakan natur manusia Kristus dan ini anak Allah tapi di dalam rahim saya. Itu kan sulit. Tapi Maria tetap taat. Saudara sekalian, Maria punya informasi sangat sedikit, pengertian sangat terbatas. Tetapi dia percaya dan taat. Saya yakin saudara dan saya punya informasi jauh lebih banyak dari Maria. Kita punya Alkitab sudah komplit kan ya, firman Tuhan sudah selesai dikanonkan.
Dan kita punya banyak sekali acara PA, acara KTB, seminar, webinar, dan pemberitaan firman setiap minggu. Informasi kita berlimpah. Semestinya tidak sulit buat kita untuk taat kan. Karena taat bukan tergantung jumlah informasi saudara sekalian. Tetapi tergantung kasih dan respek kita kepada Tuhan. Nah kalau saudara pikir sebentar, Maria punya alasan untuk tidak taat loh. Kenapa? Karena Maria itu kan tahu dari Alkitab Mesias dilahirkan di Bethlehem, kota Daud. Harusnya gadis Bethlehem dong. Ya, harusnya gadis Bethlehem. Itu logis kan? Logis itu. Harusnya gadis Bethlehem. Kenapa gadis Nazaret yang disuruh? Dan Maria bisa berkata, menurut Mika 5, di Bethlehem di kota Daud Mesias dilahirkan. Malaikat Gabriel, kamu salah. Saya gadis Nazaret. Carilah gadis Bethlehem. Bisa loh Maria ngomong begitu. Tapi hatinya bukan seperti itu. Dia bukan pakai Alkitab untuk argue tidak taat. Tapi dia taat perintah Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai gadis Nazaret untuk melahirkan di Bethlehem. Sehingga genaplah firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau orang mau taat, satu alasan cukup buat taat. Kalau orang tidak mau taat, 1000 informasi pun menjadi excuse. Saya masih belum ngerti. Saudara sekalian, ini yang kita belajar dari Maria. Dan sebetulnya ketika kita tidak mengerti, apalagi seperti Maria, syok begitu ya. Manusia tuh kalau tidak mengerti, kalau dia syok apa yang dia lakukan reaksinya? Lari, saudara sekalian ya. Dia nggak bisa terima. Kalau orang nggak bisa terima, dia lari pasti. Seperti siapa saudara sekalian? Nah seperti ini. Nabi yang kita sangat kenal dan sering dengar ceritanya. Nabi Yunus. Ketika Tuhan kasih tahu kepada dia, beritakan berita pengampunan, berikan kesempatan bertobat kepada orang Niniwe yang kejam itu, Yunus syok dan tidak bisa terima. Tidak adil. Mereka menyiksa bangsa Tuhan, mereka berbuat tidak adil, mereka sangat kejam, harusnya berita penghakiman yang untuk mereka. Kenapa dikasih kesempatan bertobat? Tuhan suruh ke kanan, ke timur, dia lari ke barat. Orang kalau nggak ngerti lari. Orang kalau syok bingung lari. Gak ada orang syok lalu taat kecuali Maria. Satu orang yang bingung dan syok, gak ngerti namanya Maria, gak lari dari Tuhan. Dia taat. Bukan berarti udah taat dia langsung ngerti, tapi dia taat saudara sekalian. Reaksi umum adalah Yunus. Nabi, tahu teologi, tahu firman Tuhan, informasi more than enough. Lari kalau gak bisa terima. Maria, informasi terbatas, masih sangat muda, bukan seorang nabi, bingung, syok, taat. Kita boleh belajar dari Maria, kita boleh belajar dari Yunus juga, saudara sekalian. Sehingga di dalam kesulitan kita dalam hidup ini, kita tetap taat pada Tuhan. Mau lari sampai kapan? Yunus 3 hari aja lari. Setelah dimuntahkan dari mulut ikan, Yunus taat. Ujungnya, you have to obey. Kamu mesti ke Niniwe, beritakan itu. Saudara, saya yakin dalam hati Yunus, kalau tahu begini, buat apa buang 3 hari di perut ikan. Tapi yang gak tersia-siakan juga sih ya. Dia keluar kalimat-kalimat yang penting dari perut ikan. Keselamatan tuh dari Tuhan. Oh itu kutipan kita. Orang yang percaya sola gratia. Dari perut ikan ayat itu saudara sekalian. Sebenarnya gak sia-sia juga. Tetapi kan sebetulnya ketaatan itu bisa mempersingkat banyak hal. Ketidaktaatan itu memperpanjang banyak hal. Suami istri itu kalau taat pada Tuhan, bukannya gak ada masalah ya, tapi masalah cepat selesai. Tapi kalau suami istri gak taat pada Tuhan, masalah kecil bisa diperpanjang 1 tahun. Akhirnya dua-dua berkata, sangat buang-buang waktu ya. Sangat buang-buang waktu. Saudara sekalian, yang ketiga kita belajar dari Maria, ketaatan ini apa? Memiliki hati seorang hamba. Perkataan yang paling indah adalah di ayat 38 kita baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini kalimat saya sangat senang membacanya. Artinya apa? Tuhan puas, malaikatnya dipanggil. Jawabannya udah benar. Kenapa taat? Bukan buat dapat berkat. Memang taat mau berkat.
tapi taat karena orang ingat posisinya, dia hamba Tuhan. Saudara, malaikat puas. Gak ada lagi pertanyaan, gak ada lagi pengumuman. Maria sudah nangkep intinya. Saudara, banyak orang bicara ketaatan, dia bicara, saya dapat apa ya taat ya? Begitu ya, seperti anak begitu kan. Kalau saya taat belajar dapat A, saya dapat apa? Kamu hari Natal nanti mama atau papa dan papa ajak kemana begitu ya, jalan-jalan begitu. Oke, saya akan belajar rajin. Tapi orang tuanya kan bingung mau sampai kapan nih. Kalau suatu saat kita nggak bisa menjanjikan dia apa-apa lagi, apa dia masih mau taat belajar begitu kan? Karena berkat adalah akibat dari ketaatan. Tapi esensinya apa dasarnya? Dasarnya adalah orang sadar posisinya siapa? Hamba. Hamba itu kerjanya cuma satu loh, taat. Saudara sekalian, taat itu bukan sekedar karena membawa keuntungan dan berkat. Taat karena kita ini adalah hamba Tuhan. Karena hamba itu tugasnya adalah menyenangkan tuannya. Taat kepada tuannya. Bukan mencari berkat buat saya apa. Bukan. Itu rekan bisnis ya. Saya kerjasama dengan kamu, saya dapat apa. Itu bisnis transaksi. Kalau hamba bukan begitu bicaranya. Apa yang harus saya layani Tuhan? Bagaimana aku bisa menyenangkanmu? Itu orang sadar posisinya ya, hamba. Saudara sekalian, saudara, ada anak marah-marah ya tentang orang tuanya, mengatakan orang tua saya tidak fair. Oh, tidak fair orang tua saya. Saya kalau mereka nanti punya masalah saya nggak mau tolong. Kenapa? Mereka tidak fair kepada saya. Temannya menasihati, kamu ini ngomong seperti sama teman aja. Itu papa mamamu teman kamu emang. Kalau sama teman kamu ya oke lah, orang bisa mengerti ya. Kalau kamu nggak fair, oh saya juga gini-gini. Itu orang tuamu sendiri, posisimu itu apa? Posisimu itu anak. Fairness nggak masuk kategori di situ pertama-tama. Number one, anak tuh tugasnya respect dan obey. Kamu udah lakukan itu belum? Posisi itu kalau kita ingat posisi kita di hadapan Tuhan, siapa kita ini hamba Tuhan, banyak masalah clear sebetulnya ya. Banyak masalah clear. Ya, sering kali masalah muncul, pertanyaan muncul karena kita itu lupa, saudara sekalian, posisi kita adalah hamba. Kalau saya seorang bawahan di satu perusahaan, saya diperintahkan membuat proposal. Emang proposal saya di rapat mesti diterima oleh atasan. Tugas saya membantu atasan. Kalau dia rasa terbantu dengan proposal ini, dia terima. Kalau dia rasa ini menghalangi, dia buang. Apa saya sakit hati? Tidak. Because I remember, saya seorang bawahan. Kalau kita ingat posisi, banyak hal jadi sangat clear. Maka ketika orang menuntut, saya mesti ngerti dan clear dulu baru saya taat. Keliru. Seringkali clarity, kejelasan itu muncul setelah kita berani taat. Saudara sekalian, banyak orang bertanya termasuk kita ya, bagaimana sih cara tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu susah taunya dah. Kita tuh mesti ambil jurusan apa? Kita mesti bidang pekerjaannya apa? Saudara, sebetulnya pertanyaan itu mengasumsikan Tuhan itu nyimpan rahasia tentang kehendaknya ya. Oh, kamu nggak boleh tahu ya. Nanti kamu susah-susah cari baru saya nyatakan. Sebenarnya enggak, saudara sekalian ya. Kalau kita baca firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, kehendak Tuhan itu sangat jelas. Kalau baca tulisan Paulus, ucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kan jelas. Inilah kehendak Allah bagi kamu, pangudusanmu, jauhkan dirimu dari percabulan. Kan jelas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang misterius kehendak Tuhan? Pertanyaannya sebetulnya bukanlah bagaimana aku tahu kehendak Tuhan, karena jawabannya sudah jelas dalam firman Tuhan. Pertanyaannya haruslah bagaimana aku taat kepada kehendak Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita ingat posisi kita sebagai hamba, maka kita tanya pertanyaan yang benar. Bagaimana saya bisa taat kehendak Tuhan? Jadi mengetahui kehendak Tuhan itu nggak sulit-sulit amat, saudara sekalian ya. Yang sering kali sulit adalah mentaati kehendak Tuhan. Seorang pemuda datang kepada saya, dia berpacaran lama dengan seorang wanita, pemudi, bukan Kristen tapi saudara sekalian. Lalu dia bertanya, Pak, kehendak Tuhan buat saya apa ya dalam hubungan ini? Saudara, saya mau jawab apa? Kamu tanya kehendak Tuhan, saya ngomong yang saya tahu, 1 Korintus 7. Bolehlah setiap orang Kristen menikah dengan siapa saja selama di dalam Tuhan. Dia dalam Tuhan enggak? Saya meninggalkan dia dengan pertanyaan itu. Kehendak Tuhan itu kan tahu kan? Menikah dengan siapa kan tahu, saudara sekalian.
Maka pertanyaannya bukan bagaimana aku tahu kehendak Tuhan. You know it already. Bagaimana aku taat? Sayang sekali pemuda ini memilih jalannya sendiri. Dan tentu ada hal-hal lain saya dengarkan dalam kisah hidupnya yang ya saya berdoa bagi dia. Tetapi semua kompleksitas ini seharusnya tidak begitu kompleks kalau dia taat. Saudara sekalian, semua itu kembali ya. Ingatlah posisi kita sebagai hamba Tuhan. Maka Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kita bersyukur untuk Natal. Setiap kali kita mengingat apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu anaknya sendiri. Pemberian yang terbaik. Dan bagaimana saudara dan saya boleh merayakan Natal? Dengan hati bagaimana? Simple sih saudara sekalian. Hati yang taat. Tuhan, aku ini hambamu, pakailah aku. Dan jawaban itu memuaskan Tuhan saudara sekalian. Ya, aku hamba Tuhan, pakailah aku. Saudara, apa itu hati yang taat? Yang pertama kita ingat utamakan rencana Tuhan. Orang baik harus punya rencana. Tapi orang Kristen yang baik, rencana itu harus terbuka kepada intervensi Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, hati yang taat percaya pada firman Tuhan. Bukan menuntut saya mesti ngerti 100% baru saya lakukan. Karena pengertian itu adalah seringkali berkat ketaatan. Orang berani percaya, berani taat, Tuhan tambahkan pengertian. Yang ketiga, saudara sekalian, ingat siapa kita. Posisi. Aku ini adalah hamba Tuhan. Ada upah, nggak ada upah, tugasku adalah menyenangkan Tuhan dan taat pada Dia. Kita memfokuskan kepada esensi ketaatan, bukan sekedar konsekuensi ketaatan yang membawa berkat. Tapi kepada esensi dan fondasinya. Aku hamba. Tugas hamba, just obey. Taat. Biar Natal boleh sungguh memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi kami, memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah teladan sumber ketaatan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, melalui peristiwa kelahiran-Mu kami boleh belajar dari tokoh-tokoh yang taat kepada kehendak-Mu. Dari Yusuf, dari Maria. Tuhan ajar kami boleh mempunyai rencana sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Dan berani menyerahkan rencana itu agar Tuhan yang memakai dan mengubahnya dan membentuknya sesuai dengan rencana-Mu dari sejak kekekalan. Kami dan keselamatan kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam rencana-Mu dengan hati yang penuh percaya dan taat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.